Kisah cinta antara janda Rusia dengan pemuda lugu dari desa Indonesia betul-betul melahirkan satu gagasan yang patut kita kagum. Rusia Indonesia memang saling ketergantungan di antara batin. Asmara cinta itulah yang menyatukan. Ya, rahasia apa yang membuat miliarder Rusia ini jatuh hati pada pemuda sederhana? Jangan skip, tonton video ini sampai selesai. Yang sudah subscribe dan like, saya doain hari ini mendapatkan rezeki yang berlimpah dan disembuhkan dari segala penyakit. Jangan lupa absen di kolom komentar dari daerah mana saja kamu menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Gino Motivator kembali menyajikan seorang janda kaya raya dan miliarder dari Rusia jatuh cinta sama pemuda Indonesia. Bagaimana kisahnya? Ikuti media ini hingga akhir karena kisah cinta antara janda kaya raya atau miliarder dari Rusia ini. Ada apa gerangan hingga begitu jatuh cinta sama seorang pemuda desa dari Indonesia? Dan bagaimana kisahnya? Percintaan mereka syarat dengan inspirasi. Mari kita tonton. Gino Motivator menyajikan berita-berita dan kisah-kisah sedih yang memberikan kita motivasi. Ayo ikuti dan tontonlah hingga akhir. Saudara, kisah cinta antara pemuda desa dengan gadis miliarder di Rusia ini diawali dari utak-atik Omet TV di internet. Dan bagaimana kisahnya? Mari kita ikuti karena begitu menarik dan menarik. Modal Omet TV, cleaning service Indonesia, nikahi janda kaya Rusia. Bukan cuma diajak nikah, tapi seluruh keluarganya diboyong hidup mewah ke Rusia. Rahasia apa yang membuat miliarder Rusia ini jatuh hati pada pemuda sederhana? Jangan skip, tonton video ini sampai selesai. Yang sudah subscribe dan like, saya doain hari ini mendapatkan rezeki yang berlimpah dan disembuhkan dari segala penyakit. Jangan lupa absen di kolom komentar dari daerah mana saja kamu menonton video ini. Saudara, kisah cinta yang begitu harum dan begitu nikmat kita dengar dan begitu sedih hingga pemuda ini menjadi sabar dan akhirnya menjadi kaya raya dan miliarder di Rusia. Bagaimana kisahnya? Ayo kita tonton karena begitu menarik kisah ini. Bukan Sebuah sudut kampung yang berdebu, diapit rumah-rumah sederhana berdinding bilik bambu yang sebagian mulai lapuk dimakan usia, hiduplah seorang pemuda bernama Gilang. Dia adalah sulung dari 3 bersaudara, terlahir dari rahim kesederhanaan yang nyaris mendekati garis kemiskinan. Udara di sekitar rumahnya seringkali membawa aroma campuran tanah basah sehabis hujan, dan tak jarang, bau kurang sedap dari tumpukan barang bekas yang dibawa pulang ayahnya. Ayah Gilang, Pak Somad, adalah seorang pemulung. Pagi buta, sebelum kokok ayam jantan membangunkan seisi kampung, Pak Somad sudah mendorong gerobak tuanya, menyusuri jalanan, memunguti botol plastik, kardus bekas, atau apa saja yang bisa ditukar dengan beberapa lembar rupiah. Kulitnya legam terpanggang matahari, telapak tangannya menebal dan kapalan, bukti kerja keras yang tak kenal lelah demi sesuap nasi untuk keluarganya. Ibunya, Bu Nani, adalah tiang rumah tangga yang sesungguhnya. Dengan sumber daya yang terbatas, ia berusaha memastikan asap dapur tetap mengepul, meski seringkali hanya dengan lauk seadanya. Tangannya terampil menambal pakaian anak-anaknya yang sobek. Wajahnya teduh menyimpan keletihan yang tak pernah ia keluhkan. Gilang tumbuh dewasa menyaksikan perjuangan kedua orang tuanya. Sebagai anak pertama, beban tanggung jawab terasa menekan pundaknya lebih awal. Ia melihat bagaimana adiknya yang perempuan seringkali hanya bisa memandang iri teman-temannya yang memakai baju baru saat lebaran. Ia mendengar adiknya yang laki-laki merengek ingin dibelikan mainan sederhana. Namun harus dijawab dengan gelengan kepala lembut dari sang ibu. Hatinya perih. Namun kepedihan itu semakin menjadi saat ia dan keluarganya harus menelan cibiran dan pandangan rendah dari sebagian tetangga. Dasar keluarga pemulung, bisik-bisik itu sering sampai ke telinganya saat ia melintas. Anak-anak lain terkadang mengejeknya terang-terangan. Hinaan itu, meski berusaha ia abaikan, menorehkan luka tak kasat mata di hatinya. Ia malu. saudara, dari hari ke hari keluarga Gilang jadi cemohan atau jadi perguncingan hingga dibully oleh rekan-rekannya. Tetapi ia sabar dan sabar karena Allah menghendaki bahwa manusia itu harus sabar. Itulah
yang dijadikan menjadi pegangannya. Bapak Gilang dan Bukan karena pekerjaan ayahnya, tapi karena ketidakberdayaan keluarganya menghadapi kemiskinan dan stigma sosial yang melekat. Setiap hinaan yang tertuju pada keluarganya terasa seperti cambuk yang melecut semangatnya untuk bangkit. Sejak duduk di bangku SMA, tekad Gilang sudah bulat. Ia belajar dengan giat, meski seringkali harus curi-curi waktu di antara membantu ayahnya, memilah barang bekas atau menjaga adik-adiknya. Ia tahu, ijazah SMA adalah tiket pertamanya untuk mencoba mengubah nasib. Ia tak ingin adik-adiknya merasakan kepahitan yang sama. Ia bermimpi bisa melihat senyum bangga di wajah ayah dan ibunya, bukan lagi raut lelah dan sedih. Hari kelulusan SMA akhirnya tiba. Dengan nilai pas-pasan namun penuh harapan, Gilang memberanikan diri mengutarakan niatnya kepada orang tua. Ia ingin merantau ke Jakarta, kota besar yang katanya penuh peluang, meski ia sadar betul kerasnya persaingan di sana. Dengan berat hati, diiringi isak tangis Bu Nani, dan pesan singkat penuh makna dari Pak Somad, "Jaga diri baik-baik nak, ingat keluarga di kampung." Gilang berangkat. Gilang berbekal cinta dan harapan dan luar hal yang enak-enak dan luar biasa di Jakarta. Ia berangkat ke Jakarta dan di Jakarta lah ia memulai karir awalnya melalui cleaning service. Bagaimana kisahnya? Mari kita ikuti terus. Berbekal sedikit uang hasil menjual beberapa barang rongsokan pilihan ayahnya dan doa restu, ia menjejakkan kaki di dalam bus ekonomi yang sesak dan panas, membawa mimpi setinggi langit. Jakarta menyambutnya dengan riuh rendah dan gedung-gedung pencakar langit yang seolah menusuk awan. Gilang merasa kecil dan asing di tengah lautan manusia dan kendaraan. Setelah beberapa minggu mencari pekerjaan serabutan dengan susah payah, akhirnya ia diterima sebagai cleaning service di sebuah perusahaan swasta yang gedungnya cukup mentereng di pusat kota. Seragam biru itu menjadi identitas barunya. 5 tahun berlalu begitu cepat, namun terasa begitu lambat dalam rutinitas Gilang. Setiap hari, sebelum fajar menyingsing, ia sudah bangun, menyiapkan diri, lalu berdesakan di angkutan umum menuju tempat kerjanya. Tangannya yang dulu hanya akrab dengan buku pelajaran dan barang bekas, kini lihai memegang gagang pel, mengelap kaca jendela yang tinggi, membersihkan toilet-toilet mengkilap, dan memastikan setiap sudut lantai lobi berkilau tanpa noda. Ironis, ia membersihkan kemewahan yang tak pernah bisa ia nikmati. Ia bekerja tanpa kenal lelah. Jika ada kesempatan lembur, ia akan mengambilnya demi tambahan upah. Rasa pegal di punggung dan tangan yang semakin kasar sudah menjadi sahabatnya. Namun, semua kelelahan itu seolah terbayar lunas setiap akhir bulan. Momen gajian adalah saat yang paling ditunggu. Bukan untuk membeli barang bagus atau makanan enak untuk dirinya, tapi untuk segera pergi ke ATM atau agen transfer. Dengan hati berdebar penuh syukur, ia mengirimkan sebagian besar gajinya ke kampung halaman. Membayangkan senyum ibu, ayah, dan adik-adiknya saat menerima kiriman itu adalah bahan bakar utama yang membuatnya terus bertahan di tengah kerasnya ibu kota. Ia hidup sangat hemat di sebuah kamar kos sempit dan pengap, seringkali hanya makan mie instan atau nasi warteg murah untuk mengganjal perut. Di tengah kepenatan fisik dan kerinduan pada keluarga, Gilang mencari sedikit pelarian di dunia maya. Ponsel pintar bututnya menjadi jendela untuk melihat dunia luar. Malam hari setelah bekerja, atau di waktu senggangnya yang sempit, ia seringkali menghabiskan waktu berselancar di Facebook. Melihat kabar teman-teman lamanya di kampung, atau sekadar tertawa melihat video-video lucu di TikTok. Aplikasi-aplikasi ini menjadi teman pengusir sepi. Terkadang, ia juga iseng membuka aplikasi Ome TV, melihat orang-orang dari berbagai belahan dunia berinteraksi secara acak. Meski ia lebih sering hanya menonton atau langsung skip jika merasa tidak menarik. Ia belum tahu bahwa salah satu dari keisengan inilah yang kelak akan membuka pintu menuju takdir yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah takdir yang akan mengubah jalan hidupnya secara drastis, jauh melampaui mimpinya yang paling liar sekalipun. Untuk saat ini, ia masihlah Gilang, si cleaning service pekerja keras, yang menatap layar ponsel di kamar sempitnya, menyimpan harapan besar untuk masa depan keluarganya. Malam-malam di kamar kos Gilang seringkali diisi dengan keheningan yang hanya dipecah oleh suara kipas angin tua yang berderit atau deru kendaraan dari jalanan di luar. Setelah seharian berjibaku dengan kotoran dan debu di gedung perkantoran yang megah, tubuhnya memang lelah, namun pikirannya terkadang sulit untuk beristirahat. Kerinduan pada keluarga di kampung, kekhawatiran akan masa depan adik-adiknya, dan kesepian hidup di perantauan seringkali menyergapnya. Ponsel pintarnya menjadi satu-satunya jendela hiburan dan koneksi. Suatu malam, setelah mengirim pesan singkat kepada ibunya menanyakan kabar dan memastikan uang kirimannya sudah diterima, Gilang merasa sangat bosan. Scroll Facebook terasa monoton, video TikTok sudah tak lagi menghibur. Jarinya secara iseng menekan ikon aplikasi Ome TV. Biasanya ia hanya menonton, tapi malam itu, entah dorongan dari mana, ia memberanikan diri untuk menekan tombol start.
Layar ponselnya menampilkan wajah-wajah asing secara acak, silih berganti. Ada yang langsung melewatinya. Ada yang sekadar menyapa basa-basi lalu menghilang. Gilang hanya tersenyum tipis, tak terlalu berharap. Hingga pada satu momen klik, layar ponselnya menampilkan sosok seorang wanita yang membuatnya sedikit tertegun. Wanita itu tampak berbeda dari pengguna Ome TV yang biasa ia temui. Wajahnya cantik khas Eropa Timur, dengan mata biru yang jernih dan rambut pirang yang tergerai rapi. Meski terlihat sedikit kuratan usia di sekitar matanya, senyumnya memancarkan keanggunan dan sedikit kesedihan yang tersembunyi. Wanita itu duduk di sebuah ruangan yang tampak mewah, sangat kontras dengan latar belakang dinding kamar kos Gilang yang kusam. "Privet," sapa wanita itu dengan senyum tipis. Gilang mengerjap, otaknya berusaha mencerna kata asing itu. Ia tahu itu bahasa Rusia dari beberapa film yang pernah ia tonton. "Hello," jawab Gilang ragu. "Sorry, I don't speak Russian." Wanita itu tertawa kecil, suara tawanya renyah. "It's okay, ya Diana," ucapnya sambil menunjuk dirinya sendiri. "You?" "Gilang," jawab Gilang, sedikit gugup. Percakapan awal mereka terasa canggung dan terbata-bata. Keduanya menyadari keterbatasan bahasa masing-masing. Namun, ada sesuatu dalam tatapan mata Diana yang membuat Gilang enggan menekan tombol skip. Begitu pula sebaliknya, Diana tampak tertarik dengan kesederhanaan dan raut wajah Gilang yang jujur. Dengan sedikit isyarat tangan dan bantuan aplikasi translate di ponsel masing-masing yang mereka buka bergantian, percakapan perlahan mulai mengalir. Mereka tertawa bersama melihat hasil terjemahan yang terkadang aneh dan tidak pas, namun justru itu yang mencairkan suasana. Melalui terjemahan mesin yang kadang meleset, Gilang mengetahui bahwa Diana adalah seorang wanita berusia 40 tahun dari Rusia. Ia seorang janda yang meninggal suaminya beberapa tahun lalu dan tidak memiliki anak. Ia mewarisi perusahaan besar peninggalan mendiang suaminya, membuatnya sangat kaya raya, namun di sisi lain ia merasa sangat kesepian. Saudara, setelah Gilang menemukan seorang gadis asal Rusia itu, maka mulailah terjadi perbincangan-perbincangan kecil hingga lahirlah benih-benih yang mungkin bisa kita katakan itu adalah cinta. Tetapi begitu kontinu dan begitu terus-menerus dan keduanya saling tertarik. Ketertarikan keduanya itulah membuahkan banyak kisah-kisah yang terus berlanjut dan berlanjut. Bagaimana kisahnya? Mungkinkah ini adalah benih cinta awal yang akan dilahirkan oleh Gilang bersama gadis Rusia atau janda Rusia ini? Mari kita saksikan selanjutnya. Di tengah kemewahannya, Ome TV menjadi salah satu caranya mengisi kekosongan dan mencari interaksi manusiawi yang tulus. Gilang, dengan segala kepolosannya, menceritakan tentang dirinya. Ia tidak menutupi pekerjaannya sebagai cleaning service di Jakarta, perjuangannya merantau demi keluarga, atau latar belakang keluarganya yang sederhana di kampung. Awalnya ia ragu, takut Diana akan memandangnya rendah seperti orang-orang yang pernah menghinanya. Namun, reaksi Diana di luar dugaan. Wanita itu justru terlihat semakin tertarik. Ia melihat ketulusan, kerja keras, dan rasa cinta keluarga yang besar dalam diri Gilang, sesuatu yang mungkin jarang ia temui di lingkungannya. Sejak pertemuan pertama yang tak disengaja itu, interaksi mereka menjadi semakin intens. Mereka mulai janjian untuk live bareng di Ome TV pada jam-jam tertentu, menyesuaikan perbedaan waktu antara Jakarta dan Rusia. Gilang seringkali live sepulang kerja, masih dengan wajah lelah namun penuh semangat saat melihat wajah Diana di layar. Diana pun tampak selalu menantikan sesi live mereka. Seringkali sudah siap di ruang kerjanya yang elegan atau di taman rumahnya yang indah. Penonton live bareng mereka seringkali heran melihat pasangan yang begitu kontras ini. Namun chemistry di antara keduanya terasa begitu nyata. Dari Ome TV, komunikasi mereka berlanjut ke ranah yang lebih pribadi. Mereka bertukar nomor WhatsApp. Obrolan via chat dan panggilan video menjadi rutinitas baru. Mereka saling berbagi cerita tentang keseharian masing-masing. Gilang menceritakan tentang lucunya tingkah adik-adiknya di kampung lewat telepon, tentang makanan warteg favoritnya, atau tentang kejadian lucu saat bekerja. Diana bercerita tentang perusahaannya, tentang salju pertama di Rusia, tentang taman bunganya yang luas, atau sekadar tentang rasa sepinya di rumah yang besar. Perbedaan usia, status sosial, budaya, dan jarak ribuan kilometer seolah menguap begitu saja. Gilang menemukan sosok wanita dewasa yang perhatian, dan bisa memberinya semangat baru. Diana menemukan sosok pria muda yang tulus, pekerja keras, sederhana, dan mampu membuatnya tertawa lepas, sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya. Benih-benih perasaan mulai tumbuh subur di hati keduanya, meski belum terucapkan secara gamblang. Hingga suatu hari, setelah berbulan-bulan berkomunikasi intens, Diana membuat sebuah keputusan mengejutkan.
Saat sedang melakukan panggilan video, dengan latar belakang jendela yang memperlihatkan pemandangan kota Moskow yang gemerlap di malam hari, Diana berkata dengan nada serius namun penuh harap, diterjemahkan oleh aplikasi. Gilang, aku banyak berpikir akhir-akhir ini. Aku ingin bertemu denganmu secara langsung. Aku sudah lama tidak berlibur. Bagaimana jika aku datang ke Indonesia, aku bisa berlibur, dan kita bisa bertemu. Gilang terdiam sesaat, jantungnya berdegup kencang. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Seorang janda kaya raya dari Rusia ingin datang ke Indonesia hanya untuk menemuinya. Seorang cleaning service? Rasanya seperti mimpi. Kamu serius, Diana? Tanya Gilang memastikan suaranya sedikit bergetar. Diana tersenyum lembut di layar. Sangat serius, Gilang. Aku sudah memesan tiket. Aku akan tiba di Jakarta 2 minggu lagi. Aku ingin melihat negaramu, dan tentu saja aku ingin melihatmu. Dunia Gilang seakan berhenti berputar sejenak, lalu berputar kembali dengan kecepatan penuh. Rasa kaget, tidak percaya, gugup, dan bahagia bercampur aduk menjadi satu. Wanita yang selama ini hanya ia lihat melalui layar kaca, wanita yang telah mengisi hari-harinya, dan memberinya harapan baru, akan benar-benar datang menemuinya. Janji pertemuan lintas benua itu, kini bukan lagi sekadar angan-angan. 2 minggu terasa begitu lama sekaligus begitu singkat. Saudara, pertemuan yang tanpa sengaja itu ternyata membuahkan hasil dan menarik karena gadis Rusia itu akan datang ke Indonesia untuk menemui Gilang. Makin menarik kisahnya. Mari kita ikuti terus. Gilang mulai memikirkan apa yang harus ia persiapkan. Bagaimana ia akan menjemput Diana di Bandara Besar Soekarno-Hatta. Dan kemana ia akan membawa wanita istimewa itu berjalan-jalan di negaranya. Babak baru dalam hidupnya terasa akan segera dimulai. 2 minggu menjelang kedatangan Diana terasa seperti perpaduan antara mimpi dan ujian kesabaran bagi Gilang. Setiap detik di tempat kerja terasa lebih lambat, sementara waktu luangnya habis untuk mempersiapkan diri. Meski ia sendiri bingung apa yang harus dipersiapkan, ia membersihkan kamar kosnya yang sempit lebih teliti dari biasanya. Menyikat lantai hingga mengkilap seolah Diana akan berkunjung ke sana. Padahal ia tahu, wanita itu pasti akan menginap di hotel mewah. Ia mencoba mencari informasi tempat-tempat wisata menarik di Jakarta dan sekitarnya melalui internet di ponselnya. Merasa sedikit minder karena ia sendiri jarang bepergian jauh dari rute kos tempat kerja. Ia bahkan mencoba menghafal beberapa frasa dasar dalam bahasa Rusia dari aplikasi. Berharap bisa sedikit mengesankan Diana, meskipun ia tahu kemampuan bahasanya masih sangat terbatas. Kegugupan bercampur dengan kebahagiaan yang meluap-luap. Bagaimana reaksi Diana saat melihatnya secara langsung? Apakah ia akan kecewa melihat penampilan Gilang yang sederhana? Bagaimana jika mereka kehabisan bahan obrolan karena kendala bahasa yang lebih nyata saat bertatap muka? Pikiran-pikiran itu berkelebat, namun segera ditepis oleh bayangan senyum hangat Diana di layar ponsel dan janji pertemuan yang tinggal menghitung hari. Ia meminta izin cuti beberapa hari dari pekerjaannya, sebuah kemewahan yang jarang ia ambil, demi menyambut tamu istimewanya. Hari H pun tiba, dengan kemeja terbaiknya yang sedikit lusuh namun bersih dan wangi, serta celana panjang yang sudah beberapa kali ditambal ibunya, Gilang berdiri di tengah keramaian terminal kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta. Jantungnya berdegup kencang, telapak tangannya dingin berkeringat. Matanya awas memindai setiap wajah asing yang keluar dari pintu kedatangan, mencari sosok wanita pirang bermata biru yang telah mengisi ruang hatinya selama berbulan-bulan. Ia memegang selembar kertas kecil, bertuliskan Diana dengan tulisan tangannya yang agak gemetar. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Lalu, di antara kerumunan penumpang yang menarik koper, sosok itu muncul. Diana terlihat lebih memukau secara langsung. Ia mengenakan pakaian kasual namun elegan. Kacamata hitam menutupi sebagian wajahnya. Namun senyumnya yang merkah saat matanya bertemu pandang dengan Gilang tak bisa disembunyikan. Gilang seolah terpaku sejenak, antara tak percaya dan terpesona. Diana berjalan mendekat, melepaskan kacamatanya. Gilang, sapanya. Suaranya terdengar lebih merdu tanpa perantara speaker ponsel. Diana, balas Gilang. Suaranya nyaris tercekat. Ia mengacungkan kertas di tangannya dengan canggung. Diana tertawa kecil, lalu tanpa ragu mendekat dan memberikan pelukan hangat. Gilang sedikit kaku pada awalnya, tak terbiasa dengan sentuhan fisik dari wanita asing, terlebih wanita sekelas Diana. Namun kehangatan pelukan itu meluruhkan segala kegugupan dan keraguannya. Aroma parfum lembut Diana menguar, membuatnya merasa nyaman. Finally, bisik Diana saat melepaskan pelukannya. Matanya menatap Gilang lekat, penuh binar. Selamat datang di Indonesia, ucap Gilang. Kali ini dengan senyum yang lebih lebar dan tulus. Mereka menyewa taksi bandara menuju hotel mewah tempat Diana akan menginap.
Selama perjalanan, percakapan masih sedikit terbata-bata. Namun aplikasi Translate tetap menjadi penyelamat. Gilang berusaha menceritakan pemandangan sepanjang jalan tol, sementara Dayana lebih banyak mengamati Gilang, seolah ingin memastikan sosok di sampingnya ini nyata. Petualangan mereka pun dimulai. Dayana dengan segala sumber dayanya telah merencanakan perjalanan liburan yang cukup matang. Namun ia selalu meminta pendapat Gilang. Gilang meskipun merasa canggung dengan kemewahan yang menyertai perjalanan mereka. Hotel bintang 5, mobil sewaan dengan sopir, restoran mahal. Berusaha menjadi tuan rumah yang baik. Ia menunjukkan sisi Jakarta yang mungkin tak ada di brosur wisata. Hiruk-pikuk pasar tradisional, gang-gang sempit yang penuh kehidupan, atau sekadar mencicipi jajanan kaki lima, yang awalnya membuat Dayana ragu, namun akhirnya ketagihan. Saudara, dia berusaha untuk menjadi pelayan yang baik atau delivery kepada tamunya, tamu yang saat ini ada di hadapannya. Dan di saat itulah ia mengajaknya untuk ke Bandung. Tetapi disinilah terjadi pertentangan di antara keduanya. Tetapi pertentangan itu hanyalah sesaat karena Gilang mengajaknya untuk naik mobil. Sementara Dayana harus kita terbang. Dan ini adalah awal penerbangan pertamanya Gilang naik pesawat. Bagaimanakah seorang naik pesawat yang barusan saja naik pesawat itu? Mari kita saksikan. Dari Jakarta yang padat dan panas, mereka terbang ke Bandung. Udara yang lebih sejuk dan pemandangan perkebunan teh yang hijau membentang memberikan suasana yang berbeda. Di sini, Gilang tampak lebih rileks. Ia membawa Dayana ke Kawah Putih, berjalan-jalan di sekitar Tangkuban Perahu, dan menikmati suasana kota yang lebih tenang. Mereka mulai menemukan ritme percakapan yang lebih nyaman. Terkadang hanya dengan bertukar pandang atau senyum, mereka seolah sudah saling memahami. Dayana terpesona dengan keindahan alam Indonesia dan keramahan orang-orangnya, sementara Gilang terpesona dengan cara Dayana menikmati hal-hal sederhana yang ia tunjukkan. Perhentian selanjutnya adalah Bali, Pulau Dewata yang menjadi ikon pariwisata Indonesia. Di sini suasana menjadi lebih romantis. Mereka berjalan bergandengan tangan di sepanjang pantai Kuta saat matahari terbenam. Jingga keemasan mewarnai langit. Mereka mengunjungi pura-pura yang eksotis, menyaksikan pertunjukan tari kecak yang magis di Uluwatu. Gilang, yang seumur hidup baru kali ini menginjakkan kaki di Bali, merasa seperti berada dalam dongeng. Ia melihat Dayana tertawa lepas saat bermain ombak, melihatnya terdiam kagum mengamati ukiran-ukiran halus di pura, dan merasakan tatapan mata wanita itu yang semakin dalam saat mereka makan malam berdua di bawah cahaya lilin. Perjalanan mereka berlanjut ke Lombok, pulau tetangga Bali, yang menawarkan keindahan pantai yang lebih tenang dan alami. Di pantai Senggigi yang sepi, saat senja kembali melukis langit dengan warna-warna dramatis, mereka duduk berdampingan di atas pasir putih yang halus. Suara debur ombak menjadi musik latar yang menenangkan. Setelah beberapa saat terdiam, menikmati keindahan di depan mata dan kebersamaan mereka, Dayana menoleh ke arah Gilang. Dengan bantuan aplikasi Translate di ponselnya, ia mengetikkan sesuatu, lalu menunjukkannya pada Gilang. Layar itu menampilkan kalimat dalam bahasa Indonesia. Gilang, selama perjalanan ini aku menyadari sesuatu. Aku tidak hanya merasa nyaman bersamamu. Aku mencintaimu. Gilang membaca kalimat itu berulang kali, memastikan ia tidak salah lihat. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Ia menatap Dayana, mencari kepastian di mata biru jernih itu. Dayana mengangguk pelan, senyumnya sedikit getir, namun penuh perasaan. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Gilang meraih tangan Dayana. Aku juga, Dayana, ucapnya terbata, kali ini tanpa perlu aplikasi Translate. Perasaan yang selama ini ia pendam, yang terasa terlalu mustahil untuk diungkapkan, akhirnya menemukan jalannya keluar. Aku juga mencintaimu. Momen itu terasa begitu magis dan surreal. Dua insan dari dunia yang berbeda dipersatukan oleh takdir melalui layar kaca. Kini mengikrarkan cinta di bawah langit senja Lombok. Mereka berpelukan erat, membiarkan debur ombak menjadi saksi bisu penyatuan hati mereka. Namun, kebahagiaan itu harus segera menghadapi kenyataan. Waktu liburan Dayana hampir habis. Perasaan bahagia bercampur dengan kesedihan yang mulai menyelimuti. Hari-hari terakhir mereka di Lombok diisi dengan pembicaraan tentang masa depan. Tentang bagaimana mereka akan menjalani hubungan jarak jauh ini dengan status baru sebagai sepasang kekasih. Hari perpisahan di bandara terasa jauh lebih berat dari pertemuan pertama mereka. Kali ini, ada ikatan cinta yang membuat perpisahan terasa menyakitkan. Pelukan mereka lebih lama, tatapan mata mereka menyimpan janji dan kerinduan yang mendalam. Aku akan segera kembali, atau kamu yang akan datang ke Rusia, bisik Dayana, berusaha tegar. Aku akan menunggumu, jawab Gilang. Suaranya serak menahan tangis.
Pesawat yang membawa Dayana akhirnya lepas landas meninggalkan Gilang yang berdiri termangu menatap langit. Ia kembali ke Jakarta seorang diri, kembali ke kamar kosnya yang sempit, kembali ke seragam cleaning service-nya. Namun, kini ada sesuatu yang berbeda. Hatinya tidak lagi kosong. Ada cinta, ada harapan, dan ada janji masa depan bersama wanita luar biasa yang telah mengubah hidupnya. Perpisahan ini hanyalah jeda, bukan akhir. Komunikasi mereka melalui panggilan video dan Ome TV akan terus berlanjut. Namun kini dengan ikatan yang jauh lebih kuat dan tujuan yang lebih jelas. Gilang tahu, perjuangannya belum selesai. Tapi ia tidak lagi berjuang sendirian. Kembali ke rutinitas sebagai cleaning service terasa seperti terjatuh dari langit ketujuh. Gemerlap Jakarta yang dulu terasa penuh harapan, kini terlihat sedikit lebih kusam setelah Gilang merasakan keindahan Bandung, Bali, dan Lombok bersama Dayana. Kamar kosnya terasa lebih sempit, seragam birunya terasa lebih berat. Namun, kali ini ada cahaya berbeda yang menerangi hari-harinya. Ponsel pintarnya bukan lagi sekadar pelarian dari sepi, tapi jembatan penghubung kebelahan jiwa yang berada ribuan kilometer jauhnya. Hubungan jarak jauh, LDR, mereka dimulai dengan komitmen yang kuat. Perbedaan waktu yang signifikan menjadi tantangan tersendiri. Gilang seringkali harus bangun lebih pagi, atau begadang, demi mencocokkan waktu untuk panggilan video. Dayana pun rela menyisihkan waktu di tengah kesibukannya mengurus perusahaan untuk sekadar mendengar suara Gilang, atau melihat wajah lelah namun penuh cinta itu di layar. Mereka saling berkirim foto keseharian. Gilang mengirim foto saat istirahat makan siangnya di warteg, Dayana mengirim foto pemandangan salju pertama dari jendela kantornya yang megah. Mereka bahkan sesekali masih iseng login ke Ome TV bersama. Bernostalgia tentang awal pertemuan mereka yang ajaib, tertawa mengingat kecanggungan, dan terjemahan yang kacau balau di masa lalu. Rasa rindu seringkali menyiksa, namun keyakinan akan cinta mereka menjadi penguat. Gilang menceritakan hubungannya dengan Dayana kepada orang tuanya. Awalnya, Pak Somad dan Bu Nani terkejut, sedikit tidak percaya. Seorang janda kaya dari Rusia mencintai anak sulung mereka yang hanya seorang cleaning service? Rasanya seperti cerita sinetron. Namun, saat Gilang menunjukkan foto-foto kebersamaannya dengan Dayana dan menceritakan ketulusan wanita itu, keraguan mereka perlahan sirna. Berganti menjadi harapan dan doa. Mereka hanya ingin melihat Gilang bahagia. Berbulan-bulan berlalu dalam penantian dan komunikasi jarak jauh. Hingga suatu malam, saat mereka sedang melakukan panggilan video, raut wajah Dayana terlihat lebih serius dari biasanya. Ada binar berbeda di matanya. "Gilang," panggil Dayana lembut. Setelah beberapa saat hening, ia mengambil napas dalam. "Aku sudah memikirkan ini matang-matang. Aku tidak bisa terus seperti ini, berjauhan darimu. Aku ingin kita membangun kehidupan nyata bersama." Gilang mendengarkan dengan saksama. Jantungnya mulai berdebar lebih kencang. "Aku ingin menikah denganmu, Gilang," lanjut Dayana. Kali ini suaranya sedikit bergetar menahan haru. "Dan aku tidak hanya ingin membawamu ke Rusia. Aku ingin seluruh keluargamu ikut bersamaku. Ayahmu, ibumu, adik-adikmu. Aku ingin mereka merasakan kehidupan yang lebih baik. Aku ingin melihat adik-adikmu mendapatkan pendidikan terbaik. Aku ingin kita semua hidup bersama sebagai satu keluarga di Rusia." Gilang terperangah, mulutnya sedikit terbuka, tak mampu berkata-kata. Tawaran ini jauh melampaui apapun yang pernah ia impikan. Menikah dengan Dayana saja sudah seperti keajaiban, apalagi membawa seluruh keluarganya keluar dari kemiskinan dan pindah ke negeri yang benar-benar asing. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, bukan karena sedih, tapi karena luapan emosi yang tak terbendung. Ia melihat kesungguhan di mata Dayana di layar ponselnya. "Dayana, kamu serius?" tanya Gilang, suaranya parau. "Aku tidak pernah seserius ini dalam hidupku, cintaku," jawab Dayana tegas, senyumnya mengembang. "Aku punya cukup ruang dan sumber daya untuk kita semua. Yang aku butuhkan hanya jawabanmu." Tanpa keraguan sedikit pun, Gilang mengangguk kuat. "Ya Dayana, ya aku mau menikah denganmu. Aku mau kita hidup bersama." Kabar bahagia itu segera disampaikan Gilang kepada keluarganya di kampung. Reaksi mereka persis seperti yang dibayangkan. Tangis haru Pak Somad yang selama ini tegar, pelukan erat Bu Nani yang tak henti mengucap syukur, sorak-sorai gembira adik-adiknya membayangkan kehidupan baru di negeri salju. Mimpi yang terasa begitu jauh kini berada di depan mata, dibawakan oleh seorang malaikat berwujud wanita Rusia bernama Dayana. Tak lama kemudian, Dayana kembali ke Indonesia. Kali ini, kedatangannya bukan hanya untuk berlibur, tapi untuk mempersiapkan pernikahan dan memenuhi satu syarat penting bagi Gilang dan keluarganya. Dengan bimbingan seorang ustadz dan disaksikan oleh Gilang serta keluarganya, Dayana dengan tulus dan khidmat mengucapkan 2 kalimat syahadat, memeluk agama Islam dan memilih nama muslimah untuk dirinya, sebagai bukti cintanya yang mendalam dan keseriusannya membangun rumah tangga bersama Gilang. Momen ini semakin mengukuhkan ikatan di antara mereka dan membawa keharuan bagi keluarga Gilang.
Pernikahan mereka dilangsungkan beberapa waktu setelahnya. Tidak ada pesta mewah dan gemerlap seperti yang mungkin dibayangkan orang untuk seorang miliarder. Atas permintaan Gilang dan persetujuan Diana, akad nikah digelar secara sederhana. Namun khidmat di sebuah masjid kecil dekat kampung halaman Gilang. Diana, dalam balutan kebaya putih sederhana dan hijab yang menutupi rambut pirangnya, terlihat begitu anggun dan bahagia. Gilang, dengan baju koko dan peci, tak henti mengucap syukur. Pak Somad dan Bu Nani menangis haru menyaksikan putra sulung mereka bersanding dengan wanita pilihannya. Wanita yang mengangkat harkat dan martabat keluarga mereka. Setelah pernikahan, proses kepindahan keluarga pun dimulai. Mengurus paspor dan visa untuk seluruh anggota keluarga, mengemas barang-barang kenangan dari rumah bilik bambu mereka, mengucapkan salam perpisahan pada tetangga dan kerabat di kampung. Ada rasa haru meninggalkan tanah kelahiran, namun ada semangat baru menyambut masa depan yang cerah. Perjalanan udara pertama bagi keluarga Gilang adalah pengalaman yang tak terlupakan, penuh kekaguman dan sedikit ketegangan saat pesawat lepas landas menuju Rusia. Rusia menyambut mereka dengan udara dingin yang menggigit dan pemandangan yang sangat berbeda. Diana membawa mereka ke kediamannya, sebuah rumah besar yang lebih mirip istana kecil, dikelilingi taman yang luas dan indah. Keluarga Gilang ternganga melihat kemewahan itu, namun Diana dan para pelayannya menyambut mereka dengan sangat hangat, membuat mereka merasa seperti di rumah sendiri. Kehidupan baru pun dimulai. Diana benar-benar memperlakukan Gilang bak raja. Ia tak perlu lagi membanting tulang sebagai cleaning service. Hari-harinya kini diisi dengan kebersamaan bersama Diana, membantu mengurus hal-hal ringan di rumah, dan menikmati waktu bersama keluarganya. Saudara keluarga besar Gilang dengan Diana kini memasuki hari-hari bahagia di Rusia. Dan itulah kecintaan antara Indonesia dan Rusia. Dan cinta Indonesia-Rusia memang tak bisa dipisahkan, karena dari dulu dapat kita bayangkan bahwa Indonesia tanpa Rusia tidak akan merdeka. Bantuan alutsista dan senjata dari Rusia membuahkan Indonesia merdeka. Mungkin inilah kisah cinta yang paling tepat yang kita lukiskan, hingga akhirnya terjadi perjodohan antara Gilang dan Diana. Untuk itu saudara, mari kita ikuti akhir cerita ini. Bukan? Adik-adik Gilang segera didaftarkan di sekolah internasional yang bagus, mulai belajar bahasa dan budaya Rusia dengan penuh semangat. Pak Somad dan Bu Nani menikmati masa tua mereka dengan tenang dan bahagia. Tak perlu lagi khawatir soal ekonomi. Namun Diana memberikan satu tugas khusus untuk Gilang, sebuah tugas simbolis yang penuh makna. Di halaman belakang rumah mereka, terdapat sebuah kebun mawar yang sangat luas dan indah, dengan bunga-bunga berwarna merah jambu, pink, yang menjadi favorit Diana. Diana meminta Gilang untuk merawat kebun itu. Setiap hari, dengan penuh cinta, Gilang memastikan tanah di sekitar mawar-mawar itu gembur, menyiramnya dengan cukup air agar selalu segar dan mekar sempurna. Aktivitas mencangkul ringan dan memastikan kebun mawarnya banjir, kasih sayang dan perawatan menjadi rutinitas barunya, sebuah metafora merawat cinta mereka yang terus bersemi. Kebun mawar pink itu menjadi saksi bisu kebahagiaan mereka. Hari-hari berlalu penuh kebahagiaan dan kedamaian. Keluarga yang dulu dihina karena miskin kini hidup berkecukupan dan terhormat di negeri orang. Gilang, dari seorang pemuda pemulung yang merantau menjadi cleaning service, kini adalah suami tercinta dari seorang wanita luar biasa. Hidup dalam kebahagiaan yang tak pernah terbayangkan. Dan kebahagiaan itu semakin lengkap ketika beberapa bulan kemudian, Diana datang membawa kabar gembira. Ia hamil, 9 bulan penantian yang penuh cinta dan harapan akhirnya berujung pada kelahiran seorang putri cantik, perpaduan sempurna antara Gilang dan Diana. Tangis bayi mungil itu melengkapi simfoni kebahagiaan keluarga mereka. Di negeri Rusia yang dingin, di dalam rumah mewah yang hangat, Gilang, Diana, putri kecil mereka, beserta seluruh keluarga dari kampung, hidup bahagia selamanya, sebuah bukti nyata bahwa cinta sejati dan keajaiban bisa datang dari tempat yang tak terduga, bahkan dari sebuah layar Ome TV. Demikianlah kisah cinta antara Diana, gadis Rusia, dengan Gilang, asal Indonesia. Kedua negara ini memang selalu menyatu, bahkan di forum-forum internasional mereka menyatu. Dan mungkin itulah rangkaian batin para leluhur ditemukan antara Diana dan Gilang. Tentu ini merupakan satu harapan yang menghadasat antara Indonesia dan Rusia. Rusia, Indonesia adalah saudara. Rusia, Indonesia adalah saling membutuhkan dan saling menghargai. Itulah integritas Rusia dan Indonesia. Maju terus Rusia, maju terus Indonesia. Salam dari Gino Samsudin Mirsad. Semoga kisah ini bisa melahirkan sejumlah inspirasi dan memberikan kita kekuatan agar kita sehat selalu. Amin ya rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dino Motivator menyajikan berita-berita dan kisah-kisah sedih yang memberikan kita motivasi. Ayo ikuti dan tontonlah hingga akhir.